Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas proyek besar kami, yaitu tentang Big Data, terutama di bidang seismologi, untuk memprediksi gempa. Lebih tepatnya, memprediksi phase picking S dan P dari data data kontinu dari sensor seismik. Pertama-tama untuk menjalankan program kami, eh, Git-clone repository kami ini. Setelah di Git-clone, kita JD ke repositorinya. Siapkan dua terminal ya. Siapkan dua terminal. Kemudian JD ke directory projectnya. Setelah itu kita copy nv.example ke nv ya ini. Oke. Setelah itu ini opsional bisa ditambahkan tambahkan stasiun atau sensor kode sensor yang lain seperti di file station list.csv. Namun untuk program ini cuma bisa sensor atau stasiun yang terhubung ke network seedlink endpoint rtself.is. Itu sebuah organisasi organisasi gempa dunia. Ini menyediakan endpoint seismik untuk diakses secara publik. Oke, setelah kita jalankan, kita pertama-tama buat uh, virtual environment, virtual environment. Ini virtual environment untuk data pipeline-nya, ini untuk dashboard-nya. Ini dipisah karena gara-gara ada konflik Streamlit sama TensorFlow 2.9. Oke, setelah dijalankan, pertama kita aktivasi virtual environment ya. Ini melalui virtual env scripts activate. Jalankan juga untuk ini. Oke, sudah. Untuk virtual environment untuk data pipeline-nya, kita menggunakan install requirement.txt. Untuk yang dashboard itu kita install requirement yang UI. Oke, sekalian menunggu kita jalankan docker compose kita jalankan docker compose ini. Berisi Kafka, Scylla sama ClickHouse. Jadi kita menunggu menginstal. Sudah jalan semua. Oke, setelah terinstall dan sudah terjalankan dockernya, kita menjalankan data pipeline-nya melalui Python m -m source.main. Tentunya untuk dashboardnya kita jalankan melalui Streamlit run source dashboard.py. Kita tunggu dashboardnya sudah jalan. Sini kita tunggu data pipeline-nya untuk jalan. Oke, ini pertama-tama menjalankan infrastruktur. Kita bootstrap
infrastruktur karena ada kayak inisiasi topik seperti di Kafka ini. Inisiasi topik ini inisiasi topik, misalnya inisiasi ClickHouse dan inisiasi tabel sila. Ya. Oke, setelah infrastrukturnya jalan, eh, ini sensor dapat sebanyak berapa ya? 4 4 thread. 4 thread untuk tiganya itu untuk channel NZE, selanjutnya dan satunya itu untuk inference. Oke, untuk setiap untuk setiap channel ini akan membuat window. Nah ini apa untuk warnanya agak lama soalnya ini jalannya pakai queue. Jadi kalau misalnya ini kan tidak 500, ini tidak sampai 500, itu kita menunggu 60 detik untuk dikeluarkan dulu. Ini apa time outring. Nah, kalau misalnya sudah dikeluarkan yang tadi yang pertama tadi, itu akan dikirim ke inference. Ini inference inserted window 5 detik, 5 detik window. Nah, ini langsung predicting ini predicting. Saya udah sukses ke predik. Nah, itu setelah sudah sukses di predik, itu akan dikirim ke database. Dikirim ke Kafka dan database konsum dari topik Kafka tersebut. Seperti di arsitektur ini. Ya, sampai sini. Soalnya kita bisa melihat datanya dari sini. Ini datanya. Kita bisa memilih model sama ini apa namanya? Sama sensor yang ada di database. Untuk yang live stream ini mengambil data secara langsung dari ClickHouse. Untuk latency-nya 1 menit 11 detik. Nah itu apa? Baru saja tadi datanya diupdate terbaru, latency berkurang. Ya ini jadi polling polling ke ClickHouse 3 detik sekali. Jadi mungkin agak terlambat. Nah, dia bisa akses data sensor lain. Ini misalnya Excel MG11. Aha, ini sensor dari ini apa? Data live stream dari Excel MG11. Nah, sedikit lama kita langsung aja ke archive. Nah, untuk data archive ini dari Sila sama juga bisa mengakses sensor yang di record. Di sini ada partitioning bucket per jam. Ini jam 7. Ini untuk ini dalam waktu UTC ya. Ini kita bisa memilih data range yang terrecord misalnya ini range menit 50 ke menit 51. Ini datanya dan bisa memilih model lain ya apa sensor lain dan model lain. Ya. Sama juga bisa kita kecilkan eh, apa range datanya sampai per detik. Oke, dari grafik ini kita bisa melihat ini probabilitas event. Nah, ini ada probabilitas S peak. Nah, kalau misalnya probabilitas S-nya itu tinggi, itu nanti akan akan memunculkan garis seperti ini. Garis seperti ini. Ya, seperti ini. Ini contoh dari deteksi gempa bumi. Ini fase P dan ini fase S. Ya, jadi fase P itu kayak datangnya tuh datang datang gempa gempa kecilnya terus pas S ini gempa aslinya datang. Jadi kalau misalnya bisa 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 memprediksi gempa P-nya dulu, itu kita bisa alert gempa S-nya. Ya, seperti itu. Oke, begitu saja dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.